Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang kita mau tanya pakar daging. Daging lagi. Daging mentah, daging matang ya sama aja. Kalau direndang jadi matang. Pak Ridwan Saidi. Wih, apa nih ahli daging apa ini? Ya. Pertama, saya menyimak kritik pihak PKS dan pengacaranya terhadap KPK. Saya tidak lihat yang signifikan dari kritik tersebut terkait dengan substansi perkara yang dituduhkan kepada Lukman Hasan Ishak, Lutfi Hasan Ishak. Saya tidak lihat yang substansial, lebih mirip seperti ngegerendeng aja, kalau kata orang Betawi bilang cuma ngegerendeng, jadi tidak ada yang substansial. Saya ingin mengapresiasi Demokrat ya. Demokrat itu dia kena musibah berkali-kali, tapi saya lihat ada kematangan di dalam menghadapi kasus ini. Nah, nggak ada apa-apa, cuma bagaimana kita kan harus mengapresiasi sesuatu yang kita anggap bagus untuk perkembangan politik di Indonesia. Apapun itu, Demokrat lebih matang dari PKS menghadapi kasus ini. Yang nomor dua, saya patut dicatat oleh PKS, tidak pernah ada ketua umum partai Islam yang ditangkap atas dakwaan pencurian. Tidak pernah ada. Haji Omar Said Cokroaminoto ditangkap oleh karena dituduh menerima dana dari pemerintah Hindia Belanda, dari Jerman untuk melakukan kudeta. Muhammad Natsir ditangkap, seperti kita tahu tidak jelas kesalahannya dan tanpa ada peradilan. Dan ini adalah kalau kalangan Islam banyak yang terpukul karena berharap bahwa PKS ini adalah satu garda Islam yang di depan, yang bersih, yang mulus, yang mengkilap, tapi kok mencuri. Nah, ini yang menyebabkan orang itu shock dan terpukul. Jadi yang sekarang seharusnya dilakukan oleh PKS bukan menghajarin Abraham Samad, ya mengkritik Abraham Samad, tapi Anda hendaknya introspeksi terhadap apa yang terjadi seperti ini. Bagaimana bisa terjadi seorang ketua umum berteman dengan orang yang gemar perempuan, yaitu saudara Ahmad Fatalah, ya kan? Bagaimana bisa itu terjadi? Ya, itu tidak masuk di akal pertemanan tersebut. Nah, jadi bagaimanapun juga ini hal-hal yang boleh dikatakan hendaknya menjadi pelajaran kita semua, karena ini cukup serius peristiwa yang dihadapi oleh PKS. Saya tidak gembira dengan keadaan ini, karena bagaimanapun juga zaman PKS masih tablek-tablek kan saya mengisi, ya kan? Sama zaman Anies masih tiduran di masjid, saya kan penceramah itu waktu. Jadi tidak ada dendam, cuma merasa agak kecewa karena saya pernah ikut membina juga waktu jauh sebelum menjadi PKS. Kok sekarang jadi begini keadaannya pihak PKS ini cukup parah. Dalam sejarah Islam nggak pernah terjadi hal yang seperti ini. Terima kasih. Saya mau ke Pak Burhan Muhtadi. Kok ceramahnya tadi pendek aja, Pak? Kultum, Pak. Kultum 7 menit. Tapi nggak ada ayatnya yang dikutip. Silakan. Ya, pertama begini, saya ingin masuk ke persoalan terkait dengan PKS dan munculnya isu yang kemudian menyebabkan seorang LHI masuk sebagai tersangka KPK. Nah, saya masuk di potret besarnya dulu, Bang Karni. Ini ada persoalan besar terkait dengan sistem multipartai ekstrim yang mengakibatkan partai-partai itu harus berjibaku keras untuk mengumpulkan dana. Jadi dalam sistem multipartai ekstrim itu yang terjadi adalah seperti kurva normal. Ini teorinya Anthony Downs, di mana partai-partai itu cenderung ke tengah karena pemilih sebagian besar berada di tengah.
Nah, karena pemilih sebagian besar berada di tengah, partai-partai menghilangkan atau mengaburkan jenis kelamin ideologis mereka. Karena di dalam kurva normal, pemilih yang ada di tengah itu susah membedakan partai-partai yang sedemikian banyak. Akibatnya, urusan finansial penting untuk menarik pemilih. Jadi bukan lagi ideologi, karena partai-partai tidak punya insentif elektoral untuk mendekati pemilih yang ada di ekstrim kiri maupun kanan. Yang tengah lah yang paling banyak. Pada titik itu, duit jadi penting, iklan jadi penting. Nah, kalau saya baca data dari ASI Nielsen dan Asosiasi Periklanan, itu ada kenaikan luar biasa PKS antara tahun 2004, biaya spending kampanye tahun 2004 PKS hanya berada di urutan nomor 7. Tahun 2009 PKS pengeluaran biaya kampanyenya itu naik di peringkat keempat, bahkan mengalahkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan. Jadi dia hanya kalah biaya iklannya dibanding dengan Gerindra, Demokrat dan Golkar. Ini sesuatu gitu ya bagi saya yang melihat pertama dari sisi political financing, yang kedua dari sisi perilaku perubahan pendekatan strategi elektoral PKS. Tahun 2004 PKS itu yang menjadi juru bicaranya adalah media darling lah ya waktu itu ya, karena ada parade luar biasa dari elit-elit PKS pusat sampai bawah menyerahkan gratifikasi. Bahkan di beberapa daerah kalau ada anggota DPRD kena semua partai, itu hanya ada satu fraksi PK saat itu yang betul-betul bersih. Tetapi tahun 2006 terutama ke atas itu reputasi PKS dalam soal clean and care gitu ya, itu mulai agak berkurang. Pemicunya pilkada DKI Jakarta tahun 2007. Mulai muncul isu tentang mahar gitu ya. Kemudian juga pencalonan beberapa elit PKS yang dianggap kurang bersih. Dan disitulah kemudian reputasi PKS mulai terdegradasi, dan kasus terakhir ini menurut saya itu hanya sekedar akumulasi dari hilangnya citra PKS dalam soal bersih gitu ya. Jadi saya terus terang melihatnya dari perspektif besar itu dulu, baru kemudian masuk tadi persoalan terkait dengan munculnya sikap dari PKS secara defensif pasca penetapan tersangka Lutfi Hasan Ishak. Nah, yang pertama saya merasa dari sejak awal ketika Anies Mata menyampaikan satu pidato yang menggelegar itu dengan mengatakan bahwa ada konspirasi besar, kemudian ditambahkan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid sebagai konspirasi Zionis dan seterusnya, sempat keluar kata-kata itu. Pertama, ada kegalauan di internal PKS untuk menenteramkan kadernya. Jadi kader selama ini kan berjibaku di bawah. PKS ini partai yang mengandalkan kegairahan kader, yang oleh Jasper disebut dengan istilah passionate politics. Nah, kalau kemudian ada kasus yang langsung melibatkan pucuk tertinggi partai, yaitu presiden, dan ini kali pertama PKS berurusan dengan KPK, sekali berurusan langsung presidennya, kita bisa bayangkan betapa demoralisasi itu terjadi di kader. Nah, karena itu bahasa konspirasi dipakai. Awalnya target audiensnya itu adalah internal ya. Cuma kemudian kan ada breaking news, 2 televisi berita, dan itu sampai ke publik. Nah, target audiens internal kenapa harus konspirasi? Kalau kita baca kitabnya misalnya Said Qutb atau Hasan Al-Banna, itu bahasa konspirasi itu bahasa ideologis gitu ya, untuk mensolidkan barisan bahwa ada persoalan di luar sana, invisible hand, yang jadi dan konspirasi itu jelas susah dibuktikan. Yang pasti sifatnya omnipoten, itu artinya kekuatan yang ada di mana-mana. Yang kedua itu omnipresent, kekuatan invisible hand yang ada di mana-mana ya gitu ya. Dan kalau dipakai untuk konteks keluar itu jelas jadi blunder, karena masyarakat kemudian makin menganggap bahwa PKS susah untuk bermuhasabah gitu loh. Ini bahasa, karena ngomong PKS harus bahasa Arab misalnya ya. Jadi suka menyalahkan pihak lain, agak kurang introspeksi. Nah, ini kalau ditangkap keluar. Nah, karena itu akan jauh lebih baik sebenarnya, dan kemudian PKS menyadarinya. Saya kira cuma sehari setelah itu langsung bahasa konspirasi dipakai
dengan bahasa introspeksi. Tujuan bahasa konspirasi itu benar. Apa? Kira-kira tujuan Sebenarnya kalau begini, secara internal itu jelas untuk mensolidkan barisan. Ini PKS ini kan gabungan antara partai dan gerakan. Karena itu pertama kali muncul itu kan ada adagium ya, al harokah hiyal hizb wal harokah. Jadi ada bahasa untuk mensolidkan di dalam, tapi saat yang sama sebenarnya mengirimkan pesan keluar gitu ya. Jadi saya agak kurang tahu untuk konteks konspirasi Zionisnya gitu ya. Tetapi untuk konteks politiknya jelas pesan itu dikirim terutama ke partai penguasa. Jelas. Partai penguasa. Jadi ada semacam ini neologisme. Kalau neologisme kan ada istilah ini Bang Karni, competition, cooperation plus competition. Jadi PKS dengan Demokrat ini kan dia tidur dalam ranjang yang sama, yaitu ranjang koalisi, tapi seringkali mimpi yang berbeda gitu. Nah itu jelas, itu message-nya dikirim ke sana. Iya. Baik, Pak Ridwan, ada ayatnya tadi. Ya. Ada ayatnya tadi. Pak Ridwan tadi menyinggung seolah-olah ada kerjasama ya, antara ketua dengan Fatullah tadi atau Ahmad Fatullah. Iya kan berteman dia. Dia kan berteman, kan ada hubungan antara Ahmad Fatullah dengan Ahmad Fatona dengan Lutfi Hasan Ishak, itu kan ada hubungan, ya kan, bahwa hobinya berbeda itu cerita lain, ya kan gitu kan. Kalau mengenai konspirasi itu memang menurut saya yang paling enak kalau lagi begini nih kita ciptakan konspirasi Yahudi kan gitu kan. Ini Yahudi yang bermain ini kan, jadi kita aman ya kan, lalu musuh umat juga bersemangat, wah bener kita kena zolim oleh Yahudi. Jadi itu yang dimaksud oleh Muhtadi kalau nggak salah. Muhtadi. Konspirasi itu yang dimaksud adalah Yahudi. Baik. Tolong menolong tadi Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kamu untuk berbuat takwa dan kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kita rehat sejenak.